Stabilitas lereng. Baik, yang pertama, konsep stabilitas lereng. Stabilitas lereng adalah kemampuan suatu lereng untuk tetap dalam keadaan seimbang dan mencegah terjadinya kegagalan yang dapat menyebabkan runtuh atau tanah longsor. Konsep ini melibatkan berbagai faktor seperti kemiringan lereng, sifat geoteknikal tanah, pengaruh air, erosi tanah, dan jenis kegagalan lereng. Analisis stabilitas lereng melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dengan tujuan mencegah kegagalan dan merancang tindakan pencegahan seperti rekayasa lereng atau pemantauan terus-menerus untuk menjaga kestabilan dan melindungi lingkungan sekitarnya. Baik, yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelongsoran lereng. Terjadinya kelongsoran lereng ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kemiringan. Kemiringan yang curam meningkatkan risiko kelongsoran, di mana suatu lereng yang mempunyai tingkat kecuraman yang tinggi mempunyai risiko lebih besar untuk terjadinya kelongsoran. Begitupun sebaliknya, jika suatu lereng mempunyai tingkat kecuraman yang rendah, maka mempunyai risiko yang lebih kecil untuk terjadi longsor. Yang berikut faktor jenis tanah dan sifat-sifatnya, di mana jenis tanah juga sangat berperan penting dalam faktor terjadinya longsor. Salah satu contohnya seperti tanah liat, di mana tanah jenis ini berpotensi penyebab terjadinya longsor. Sifatnya yang kurang padat dan tebal menyebabkan tanah ini sangat rentan terhadap pergeseran tanah karena menjadi lembek saat terkena air dan pecah saat suhu panas. Yang berikut adalah kandungan air tanah. Kelembapan tanah yang berlebihan dapat melemahkan stabilitas lereng. Kenapa demikian? Karena pada saat tanah banyak mengandung air, maka bobot tanah tersebut akan semakin besar sehingga dapat menyebabkan terjadinya longsor. Berikut yaitu faktor vegetasi. Kehilangan atau kerusakan tanaman juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kelongsoran, di mana tanaman atau tumbuhan sangat membantu dalam menjaga stabilitas lereng. Contohnya dapat mengurangi bobot air dalam tanah karena diresapi oleh akar dan dapat mencengkeram tanah dengan baik. Faktor yang berikut yaitu gempa bumi. Guncangan yang kuat dapat memicu terjadinya longsor, di mana tanah yang tidak memiliki stabilitas yang kuat dapat mengalami kelongsoran akibat tidak mampu menahan getaran yang disebabkan oleh gempa bumi. Metode yang digunakan untuk perbaikan stabilitas lereng. Yang pertama, dinding penahan tanah atau retaining walls. Konstruksi struktur penahan tanah untuk mengurangi tekanan lateral dan meningkatkan stabilitas lereng. Yang kedua, pembenahan vegetasi. Perbaikan atau penanaman vegetasi guna mencegah erosi, menyatukan tanah, dan meningkatkan kestabilan lereng. Yang ketiga, sistem pengeringan atau drainage system. Pemasangan sistem drainase untuk mengurangi kandungan air tanah, mengurangi tekanan air, dan meningkatkan kekuatan geser tanah. Yang keempat, reinforcement geoteksil. Pengurangan material geoteksil untuk meningkatkan kekuatan geser tanah dan menahan pergerakan massa tanah. Yang kelima, perbaikan struktur tanah. Injeksi bahan stabilisasi atau growting untuk meningkatkan kekuatan dan kepadatan tanah. Yang keenam, erosi tanah. Erosi oleh air atau angin dapat menghilangkan lapisan tanah penopang lereng. Yang ketujuh, aktivitas manusia. Penggalian, penebangan hutan, dan konstruksi dapat menyebabkan kelongsoran. Yang kedelapan, tekanan air tanah. Perubahan tekanan air tanah dapat mempengaruhi stabilitas lereng. Yang kesembilan, pelebaran retakan. Retakan yang melebar dapat mengindikasikan risiko kelongsoran. Yang ke-10, tekanan teknik. Beban tambahan dari struktur atau konstruksi dapat mempengaruhi kestabilan lereng. Studi kasus kelongsoran lereng. Contoh kasus kelongsoran lereng yang kami ambil adalah berlokasi di Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, wilayah lereng pegunungan. Faktor penyebabnya yang pertama adalah hujan lebat. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan peningkatan tekanan air tanah dan penurunan kekuatan geser tanah.
Penyebab yang kedua adalah kemiringan lereng. Lereng yang curam menyebabkan lereng tersebut kurang stabil. Kerusakan yang ditimbulkan adalah yang pertama, terjadinya longsor lereng yang merusak rumah-rumah dan infrastruktur di sekitarnya. Yang kedua adalah terputusnya jalur transportasi utama karena material longsoran. Yang berikut adalah cara untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Yang pertama, pembersihan dan evakuasi. Membersihkan area longsor dari material tanah yang longsor. Yang kedua, mengevakuasi penduduk yang terkena dampak. Cara memperbaiki yang berikut adalah sistem drainase. Memasang sistem drainase untuk mengurangi tekanan air tanah, dan mencegah akumulasi air yang berlebihan. Cara memperbaiki yang ketiga adalah revegetasi dan perkuatan lereng. Menahan vegetasi penahan tanah untuk mencegah erosi. Yang kedua, menggunakan teknik perkuatan lereng seperti geotekstil atau struktur penahan tanah. Yang berikut, pemantauan terus-menerus. Memasang sistem pemantauan lereng untuk mendeteksi perubahan dan mencegah kegagalan yang potensial. Yang berikut, pemulihan infrastruktur. Merehabilitasi jalur transportasi yang terputus dan membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Yang berikut, edukasi dan mitigasi risiko. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang praktik-praktik yang dapat mengurangi risiko kelongsoran. Yang berikut, melakukan mitigasi risiko jangka panjang seperti pengaturan penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang yang aman. Tindakan ini mencakup respons segera untuk memulihkan situasi darurat dan supaya jangka panjang untuk mencegah kembali terjadinya kelongsoran dan mengurangi risiko di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.